Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KS TV dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan memang tidak akan pernah ada habisnya. Nah, apalagi pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, harus ada inovasi-inovasi yang terus dikembangkan dan prestasi-prestasi yang terus diraih agar sekolah itu tetap menjadi sekolah unggul dan memberikan mutu yang baik bagi siswanya. Nah, di sini berbicara masalah SMK saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang kepala SMK As-Salam Durenan. Nah, saya bersama dengan Bapak Arif Rifai, Sarjana Pendidikan. Halo Pak Arif. Halo juga Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai talkshow, monggo kita minum kopinya Pak, biar kita lebih santai. Nah, karena ini namanya adalah ngopi, ngobrol inspiratif, jadi kita harus sambil ngopi, Pak ya. Iya, Pak Arif mungkin bisa diperkenalkan. Pak Arif adalah kepala sekolah dari SMK As-Salam Durenan. Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifai, Sarjana Pendidikan, selaku kepala sekolah SMK As-Salam Durenan. Mulai aktif sebagai kepala sekolah itu tahun 2023, jadi mungkin masih 2 tahun berjalan ini. Ya, Pak ya. Jadi 2 tahun menjadi kepala sekolah di SMK As-Salam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang SMK As-Salam Durenan Trenggalek, kita lihat dulu profil dari SMK As-Salam Durenan. SMK As-Salam Durenan merupakan SMK pondok pesantren terbesar se-Kabupaten Trenggalek dengan siswa sebanyak 385 siswa. SMK As-Salam Durenan menjadi rujukan pendidikan jenjang SMK yang kreatif, inovatif, serta berakhlakul karimah. SMK As-Salam Durenan berdiri pada tahun 2016 di lingkungan yang asri seluas 1,5 hektar. SMK As-Salam Durenan turut menjadi bagian dari 4 SMK terbesar dari 31 SMK swasta se-Kabupaten Trenggalek. Untuk memenuhi kebutuhan kerja di dunia industri, SMK As-Salam memiliki 4 program keahlian, yaitu bisnis digital, desain komunikasi visual, layanan perbankan, serta rekayasa perangkat lunak. Masing-masing program keahlian didukung oleh fasilitas praktek yang lengkap untuk menunjang kesiapan kebutuhan kerja setelah lulus SMK. SMK As-Salam memiliki 14 ruang kelas, 4 ruang praktek, bisnis center, komputer grafis Core i7. Kegiatan pembelajaran di SMK As-Salam Durenan tidak hanya berbasis pada teori di dalam kelas, melainkan siswa juga dibekali dengan keterampilan belajar langsung di dunia industri. Siswa juga dibekali dengan berbagai keterampilan seperti menjahit, produksi sandal jepit, fotografi, videografi, serta sablon dengan berbagai souvenir sebagai wujud nyata implementasi SMK Entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifai SPD, Kepala SMK Terpadu As-Salam Durenan,
Visi kami yaitu terwujudnya peserta didik yang agamis, produktif, kreatif, dan berjiwa wirausaha. Siswa-siswi SMK Terpadu As-Salam Turinan dibekali berbagai ilmu kejuruan yang sudah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Sehingga lulusan SMK Terpadu As-Salam Turinan memiliki bekal untuk siap kerja, siap berwirausaha. SMK Terpadu As-Salam Turinan hebat, luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK As-Salam Durenan adalah salah satu SMK berbasis keagamaan. Sehingga dalam prakteknya, siswa juga banyak dibekali dengan berbagai ilmu agama. SMK As-Salam Durenan selalu melakukan pembiasaan sholat duha berjamaah serta mengaji yang diikuti oleh seluruh guru dan siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga SMK As-Salam Durenan. SMK bisa, SMK hebat, SMK As-Salam Durenan jaya luar biasa. Video profil SMK As-Salam Durenan Trenggalek telah kita lihat bersama dan kita lanjutkan dengan membahas bagaimana dan inovasi apa yang ada di SMK As-Salam Durenan. Nah Bapak, mungkin di awal ini kita bisa Bapak jelaskan tentang profil dari SMK As-Salam Durenan. SMK As-Salam Durenan itu berdiri tahun 2016 dan sekarang 2024, berarti masih berjalan 8 tahun. Alhamdulillah siswanya hari ini adalah terbesar SMK Ponpes se-Trenggalek dengan jumlah 370 siswa, dan nomor urut untuk SMK se-Trenggalek swasta itu adalah nomor urut nomor 4. Ya, berarti peringkat 4 ya dari kategori jumlah siswanya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Arif bahwa SMK As-Salam itu adalah SMK yang berbasis pondok pesantren. Nah, jadi pengen tahu ini Pak, bagaimana penerapan pondok pesantren di SMK As-Salam? Untuk pondok pesantren As-Salam itu menerapkan sistem terpadu, yaitu perpaduan antara salaf sama kholaf. Artinya di situ salaf itu adalah metodenya dengan klasik tapi disertai dengan pendidikan formal. Jadi dua-duanya dapat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Iya, jadi ada ilmu agama, kemudian ada ilmu umumnya. Ya, berarti untuk pendidikannya sendiri ada madrasahnya ya Pak ya? Iya, ada. Itu malam hari ya Pak? Malam hari ya? Iya. Kalau SMK As-Salam itu berbasis pondok pesantren, kemudian kita juga ingin tahu lebih jauh lagi tentang jurusan apa sih yang ada di SMK As-Salam? Di SMK As-Salam itu terdapat 4 jurusan. Yang pertama adalah DKV, Desain Komunikasi Visual. Yang kedua adalah dulu namanya BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, sekarang diganti BD atau Bisnis Digital. Kalau dulu yang ketiga adalah PKM, Perbankan dan Keuangan Mikro, yang sekarang diganti kelas 2 kelas 1 itu namanya Layanan Perbankan. Oh iya. Yang satu RPL. Ya, dari keempat jurusan Pak ya, dari 4 jurusan yang telah Bapak sampaikan itu untuk saat ini itu jurusan yang paling favorit bagi siswa itu apa Pak? Untuk sementara ini tahun ini yang masih menjadi favorit itu adalah Desain Komunikasi Visual sama Bisnis Digital. Oh iya, berarti yang berbau digital ya Pak. Ya, selanjutnya Pak. Seperti yang digalakkan pemerintah itu adalah wajib belajar 12 tahun. Nah tentunya kita yang berada di SMK itu adalah pendidikan akhir ya Pak. Di SMK itu tentunya ada inovasi-inovasi
karena kita harus mengentaskan pendidikan anak sampai lulusan SMK. Nah, mungkin ada beasiswa-beasiswa Pak yang diberikan oleh yayasan mungkin, atau beasiswa-beasiswa yang diberikan pemerintah untuk siswa di SMK As-Salam. Yang pertama biasanya itu adalah PIP kalau dari pemerintah untuk seluruh siswa, biasanya yang mendapatkan PIP itu nanti diharapkan supaya melanjutkan mendapatkan KIP, biasanya seperti itu kalau sekolah semuanya. Untuk sekolahan itu tidak pernah menarik biaya uang gedung, tidak menarik SPP, tidak ada. Itu mungkin sangat meringankan kepada siswa-siswi kita yang memang ekonominya menengah ke bawah, bahkan ke bawah lagi. Oh, seperti itu Pak ya. Jadi banyak keringanannya. Uang gedung tidak ada kan, kalau kita melihat uang gedung itu kan jumlahnya juga tidak sedikit ya Pak ya. Kemudian Pak, karena SMK As-Salam Durenan Trenggalek itu merupakan SMK yang berbasis pondok pesantren. Nah, apakah siswa yang mendaftar di SMK As-Salam itu semuanya harus asrama, atau mungkin ada yang istilahnya mukim atau pulang pergi dari rumah ke sekolah itu Pak? Ada dua sistem itu. Yang pertama adalah yang mukim ada, yang duduk dari rumah itu ada. Jadi kita kalau untuk madrasah diniyahnya itu tidak menutup untuk teman-teman atau siswa-siswi kita yang duduk untuk mengaji di malam hari, karena ngajinya malam hari tidak terlalu repot. Iya. Jadi santai. Iya. Kalau jadi ada dua metode ya Pak ya. Ada boleh mukim, boleh duduk. Dan itu untuk mengajinya malam hari ya. Berarti kan tidak mengganggu kegiatan KBM yang biasanya sampai jam 1, jam 2 masih ada kesempatan untuk istirahat. Nah, kemudian Pak, kalau yang namanya SMK ya, sekolah menengah kejuruan labelnya, itu pasti ada kerjasama dengan dunia usaha, kemudian ada kerjasama dengan dunia industri atau industri dan dunia kerja. Nah, untuk SMK As-Salam itu kerjasama idukanya dengan siapa saja Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau idukanya mungkin hampir sama sekolah-sekolah yang ada di Trenggalek. Yang pertama Indobismar, yang kedua adalah Maspion, yang ketiga KSTV, sama Aula itu yang terbesar. Majalah Aula. Oh, berarti majalah nih ya, majalah Aula atau air minum Aula itu ada juga. Iya. Terus untuk ini Pak, untuk praktek kerja industri siswa, prakerin atau praktek kerja lapangan itu seperti apa Pak? Kan ada yang mukim di pondok, kemudian ada yang duduk, berarti kan sedangkan jam praktek kerja lapangan itu kan tidak tentu, berarti misalkan sampai jam 5, jam 4 itu tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, karena sistem kita itu adalah untuk prakerin, untuk yang mukim itu kita carikan untuk praktek di dunia industri itu yang dekat dengan sekolahan atau dekat dengan pondok. Untuk yang duduk mungkin agak jauh perjalanannya. Tuh. Iya. Kalau dari sebaran siswa sendiri Pak, karena itu kan pondok pesantren ya, apakah ada siswa yang jauh, mungkin yang dari wilayah pegunungan atau yang dari luar kota mungkin ada? Ada. Kalau yang dari luar kota itu Kediri ada. Bahkan kemarin itu ada satu siswa yang dari Irian Jaya. Itu aslinya tapi asli Jawa, tapi besar di sana, besar di Irian Jaya. Iya, dan orang tua mungkin di sana. Nah, lebih nyaman kalau menitipkan anaknya di pondok, seperti itu. Nah, kalau dari wilayah pegunungan mungkin wilayah Trenggalek itu daerah Munjungan, Dongko, Bendungan, itu mayoritas yang mukim itu dari wilayah tersebut. Oh iya, yang ada di asrama pondok pesantren ya. Iya. Pemirsa, sebelum kita mengulik lebih jauh atau kita membahas lebih jauh tentang SMK As-Salam Durenan, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maston Ismail, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas di launchingnya KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam 1 Durenan. Semoga dengan Basnas bisa bekerja sama untuk sama-sama memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang bagaimana upaya kita untuk membantu
masyarakat yang tidak mampu agar dia bisa lebih sejajar dengan sesamanya. KSTV dan Basnas semoga bisa saling bahu-membahu untuk ikut membantu memakmurkan warga masyarakat. Selamat, semoga Allah meridhoi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat atas grand opening studio KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam Durinan. Semoga mampu menghadirkan berita-berita yang aktual, update, dan terpercaya. Kami berharap mudah-mudahan KSTV mampu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, sarana promosi bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan membersamai dalam setiap langkah perjuangan menuju puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Dan sebelum kita lanjutkan ngobrol kita dengan Bapak Arif Rifai selaku Kepala dari SMK Asalam Durinan, kita ngopi dulu Pak. Ya, kita ngopi lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang profil SMK Asalam Durinan, kemudian bagaimana penerapan pondok pesantren di SMK Asalam Durinan, kemudian bagaimana kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri atau IDUKA. Nah, kembali kita membahas tentang SMK Asalam Durinan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang DUDI Pak ya, pastinya siswa setelah lulus dari SMK itu ada penyerapan ke dunia kerja. Nah, apakah mungkin sekolah juga memfasilitasi untuk penyerapan tenaga kerja itu? Seperti apa? Alhamdulillah untuk penyerapan itu kita mencarikan di sekitar Trenggalek saja, tidak jauh-jauh, supaya apa? Biasanya kan orang tua itu khawatir kalau anaknya pergi jauh tidak pulang. Ada yang kedua itu biasanya mbok-mbokan, istilahnya seperti itu, masih perlu ditemani oleh seorang ibu kan. Seperti itu. Yang dikhawatirkan, maka kita carikan dunia industri yang sekitar Trenggalek saja untuk kita selalu update tempat-tempat mana yang memang siap untuk kita tempati sebagai dari siswa-siswi kita. Iya. Kemudian kalau di SMK Asalam itu ada bursa kerja khusus Pak ya, yang memfasilitasi anak, mungkin kalau ada lowongan seperti itu ada yang ada. Seperti apa mungkin pengelolaannya untuk bursa kerja khusus itu? Biasanya yang kita gunakan itu adalah untuk bursa kerja khusus itu membuat grup dulu di WA. Setiap ada dunia industri yang masuk ke kita langsung koordinir menjadi satu, dan untuk selanjutnya nanti dilatih supaya bisa masuk di dunia industri, itu saja. Oh, seperti itu. Selanjutnya Pak, kalau di sekolah, di SMK terutama dimanapun sekolahnya ya, pasti ada bakat minat yang harus dikembangkan oleh siswa. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana prosedur pengembangan bakat minat yang ada di SMK Asalam. Untuk bakat dan minatnya siswa itu yang pertama adalah kita mengadakan pelatihan menjahit. Jadi kita punya unit jahit, walaupun kita tidak punya jurusan desain dan tata busana, tapi kita punya alat jahitnya. Jadi seluruh siswi, ini khusus untuk santri putri atau siswi putri, nanti kita ajari ekstra menjahit yang pertama. Untuk yang putra itu adalah membuat sandal wudhu. Itu kita memiliki alatnya untuk produksi sandal wudhu yang memang siap untuk menerima pesanan dari seluruh manapun.
Iya. Dari pelosok manapun kita akan kirim. Selanjutnya yang ketiga adalah ya seperti sekolah-sekolah yang lain mempunyai ekstra drum band, kiroat dan sebagainya. Mungkin Iya. hampir sama dengan yang kita unggulkan itu adalah menjahit sama membuat sandal itu yang hari ini rame gitu di Iya. pasaran. Iya, itu bisa menjadi ladang kewirausahaan, Pak ya. Kewirausahaan, ya. Iya. Nah, tadi kalau kita ngomong di SMK Asalam itu ada menjahit, kemudian ada lagi membuat sandal. Nah, tentunya di SMK kita ada kegiatan entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, untuk kegiatan kewirausahaannya seperti apa, Pak? Ataukah mungkin dari jahit sama sandal tadi atau ada Untuk yang lain? jahit itu biasanya kita menerapkan yang dipakai siswa itu siswa sendiri yang buat. Jadi seragamnya kelas 1 itu yang membuat kelasnya kelas 2 sama kelas 3. Nanti naik yang kelas 1 naik kelas 2, nanti yang membuatkan siswa baru itu ya kakak kelasnya. Jadi kita selalu oper daripada sistem pembuatan tersebut, produksi tersebut. Iya. Kemudian kalau untuk sandalnya itu memang sudah dipasarkan, Pak ya? Sudah dipasarkan. Mungkin nanti kedepannya kita menggunakan pariwisata yang ada di wilayah Trenggalek dulu, iya, seperti iya. Perigi, Pasir Putih dan sebagainya. Ya, Kita akan untuk kerjasamanya di sana. Oke. Selanjutnya Pak, kalau kita bicara tentang SMK, bicara tentang enggak SMK saja Pak ya, kalau kita bicara tentang sekolah menengah atas atau SMK, pasti dalam perjalanannya itu pasti punya tantangan-tantangan tersendiri. Nah, ini menurut Bapak selaku kepala dari SMK Asalam Durenan Trenggalek, tantangan-tantangan apa yang ada di SMK Asalam Durenan? Sebenarnya kalau dibuat tantangan itu tidak ada tantangan sebenarnya, tapi yang ada itu adalah kita bisa menciptakan banyak peluang, Ya. banyak jalur yang harus kita gunakan. Kalau mungkin tantangan kepada dunia industri, ya memang kita harus mengikuti aturan yang ada di dunia industri. Iya. Kalau tantangan dari siswa, mungkin kita harus memperketat siswa yang rodok dablek kan ada. Iya. Tidak hanya semuanya jalur lurus semuanya siswa manut dan tidak. Iya, Harus pasti itu Pak. pasti ada yang rodok dablek sidik. Nah, maka Iya. kita gunakan adalah bagaimana tantangan itu tersebut itu menjadi sebuah peluang buat kita. Iya, iya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak yang Super punya super pandai. super pandai Super dan pandai. perlu apa Pak ya? Perlu perhatian khusus, ya. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak, tentunya ini kan ada yang ketika kita berbicara tentang SMK Asalam Durenan, nah tentunya ada yang berminat di SMK Asalam Durenan Trenggalek. Nah, ini kan untuk pendaftaran calon siswa baru sudah dibuka ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Iya. Terus untuk cara daftarnya Pak mungkin bisa dijelaskan, datang langsung ke sekolah atau bisa online atau bagaimana? Ada dua sistem yang kita gunakan. Yang pertama adalah bisa daftar online dan juga bisa daftar langsung. Jadi ketika setiap hari kita juga ada bapak ibu guru yang piket. Nanti kalau datang langsung kita akan ajari bagaimana pendaftaran sistem online. Iya. Tapi intinya tetap online karena semuanya hari ini adalah menggunakan sistem online. Iya. Bisnis saja sekarang banyak online-nya. Iya, betul sekali. Kita tidur tiba-tiba paketannya datang kan. Iya. Kita sambil pesen, contohnya kita pesen batagor saja, itu kita di rumah nyangkruk tiba-tiba batagornya datang kan. Sistem kita juga harus menerapkan sistem online yang ada di pendidikan hari ini harusnya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin bagi pemirsa KSTV semua mungkin ada yang berminat mendaftar di SMK Asalam, bisa daftar langsung secara online atau bisa datang langsung ke SMK Asalam Durenan jika ingin mengetahui bagaimana toh SMK Asalam Durenan Trenggalek dan di mana tempatnya SMK Asalam itu berada. Nah, selanjutnya Pak,
Kalau kita berbicara tentang siswa ya, pasti ada banyak sekali siswa yang seperti tadi Bapak sampaikan, ada siswa yang punya perhatian khusus, butuh perhatian khusus, ada siswa yang memang sudah tertib dan disiplin dari sananya. Nah, untuk menanggulangi itu mungkin sekolah penerapannya seperti apa? Mungkin membentuk tim tata tertib atau bagaimana? Kan hari ini pemerintah meramaikan petugas TPPK itu kan. Jadi kita juga membentuk tim satgas tersebut supaya kedisiplinan siswa itu terjamin. Tidak ada bullying di sekolah, tidak ada kasus kekerasan di sekolah. Kalau ada kasus kekerasan maka kita cepat segera menangani supaya cepat selesai. Ya. Pak, mungkin untuk yang terakhir ini ya Pak ya, mungkin Bapak bisa menyampaikan keunggulan apa di SMK Asalam Durenan Trenggalek itu seperti apa, sambil mengajak mungkin dari pemirsa KSTV semua di sini punya keponakan, punya saudara yang mungkin bisa sekolah di SMK Asalam Durenan Trenggalek. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis bahwa man arodat dunya fa'alai bi'ilmi wa man arodal akhirah fa'alai bi'ilmi wa man arodahuma fa'alai bi'ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka dia akan mendapatkan dunia, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia akan mendapatkan akhirat, dan barang siapa yang menghendaki keduanya yaitu dunia dan akhirat maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Maka gabunglah di SMK Asalam karena menyiapkan untuk menjadi seseorang yang hidup selamat dunia dan akhirat. Iya. Oke. Ke SMK Asalam Durenan Trenggalek adalah solusi untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk yang mau mendaftar bisa langsung klik link di bawah ini ya. Untuk mendaftar online di SMK Asalam Durenan, juga bisa datang langsung ke SMK Asalam Durenan. Nah, hari ini kita bicara tentang SMK Asalam Durenan yang penuh dengan motivasi, penuh dengan inovasi, penuh dengan fenomena. Ya, penuh dengan fenomena. Dan di SMK Asalam juga ada kewirausahaan yang nyata, yaitu ada mesin jahit, kemudian ada sandal jepit yang itu merupakan keterampilan yang diberikan kepada siswa. Nah, Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Dewi. Iya, terima kasih atas kehadirannya di studio Biru KSTV Trenggalek ini, dan saya Dewi bersama Bapak Arif Rifai selaku kepala dari SMK Asalam Durenan Trenggalek mohon undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa
merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala di saat kapanpun di Subhanahu wa taala ini sudah barang tentu kita tidak mungkin akan bisa mampu untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsu. Untuk itu kita harus selalu mensyukuri daripada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kita semuanya ini. Bapak Ibu ketahui bahwa yang dinamakan begitu pula kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan-kelebihan, yaitu berupa harta benda yang telah di pondok pesantren, TPQ dan lain sebagainya. Dengan demikian syukur yang sejati tidak hanya alhamdulillah SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Trenggalek adalah sebuah kabupaten di selatan Pulau Jawa, terletak di pesisir pantai selatan dengan jarak tempuh kurang lebih 180 km dari kota Surabaya. Watulimo, salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek, berjarak 35 km dari pusat kota Trenggalek. Untuk menuju Watulimo, kita bisa menggunakan mobil, bus, sepeda motor, dan alat transportasi darat lain. Di Kecamatan Watulimo,
kita bisa menikmati liburan di pesisir Pantai Brigi hanya dengan tarif Rp10.000 per orang. Kita bisa menikmati liburan bersama keluarga. Kita bisa mandi, bermain ombak, bermain layang-layang, dan olahraga pantai lainnya. Di Pantai Brigi, kita disuguhkan dengan pemandangan yang menakjubkan. Panggung 360 Pantai Brigi yang dilengkapi taman dan ruang terbuka hijau didesain secara modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung, dan tentunya ada Pujasera sebagai tempat kuliner. Sejumlah ornamen dari kayu serta aneka bunga dan rerumputan menambah kesan asri untuk Taman Pantai Brigi. Bagi Anda, pengunjung yang dari luar kota bisa menginap di hotel yang ada di Pantai Brigi dan sekitarnya. Ketika sore hari, kita bisa menikmati pemandangan keluar masuknya perahu nelayan di dermaga pelabuhan Pantai Brigi. Kita juga bisa menikmati malam di Taman Pantai Brigi, sembari menikmati keindahan laut dan perahu nelayan yang berlayar. Selain Pantai Brigi, ada sebuah pantai di Desa Karanggongso, Kecamatan Watulimo, sebuah pantai yang memiliki hamparan pasir putih yang luas. Ya, inilah Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan biaya Rp10.000 per orang, kita bisa masuk dan menikmati keindahan Pantai Pasir Putih Karanggongso, Watulimo. Di Pantai Pasir Putih memiliki fasilitas island hopping. Hanya dengan biaya Rp20.000 per orang, pengunjung akan diajak berkeliling dengan perahu motor ke beberapa spot. Bagi kamu yang suka uji nyali, di Pantai Pasir Putih juga ada water sport, yaitu banana boat. Hanya dengan Rp35.000 per orang, kita bisa bermain banana boat, menikmati udara di tengah laut, menikmati berenang di tengah laut bersama teman atau keluarga, juga merasakan asiknya ketika kita dijatuhkan ke tengah laut. Asik kan? Recommended banget buat kamu yang suka tantangan. Dan ketika kita berkunjung di suatu tempat, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menikmati kuliner. Nah, ini dia tempat oleh-oleh dan kuliner di Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dengan kuliner ikan laut dan seafood yang ditawarkan akan memanjakan lidah Anda, ditambah dengan es degan yang segar. Endes banget. Selain kuliner ya makanan yang siap saji, kita juga bisa membawa oleh-oleh ikan asap maupun ikan segar yang ada di pasar ikan Pantai Brigi dan Pantai Pasir Putih. Satu lagi, pantai cantik yang ada di kawasan jalur lintas selatan Jawa adalah Pantai Mutiara di Watulimo, Trenggalek. Pantai cantik ini merupakan salah satu wisata baru yang kini menjadi tempat favorit bagi warga Trenggalek dan sekitarnya untuk menikmati akhir pekan, ngecamp atau liburan bersama keluarga. Akses menuju Pantai Mutiara juga sangat mudah, bisa menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang langsung sampai pada lokasi yang berjarak 2 km dari Pantai Pasir Putih Karanggongso. Dan hanya dengan Rp5.000 per orang, kita bisa masuk di Pantai Mutiara dan menikmati pantai dengan pasir yang putih, ombak yang relatif tenang, dan air yang bersih. Di Pantai Mutiara, kita bisa menikmati perahu wisata dengan Rp20.000 per orang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu ya. Saat ini saya sedang berada di Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf. Rumah Makan Ayam Lodo Pak Yusuf merupakan kuliner asli Trenggalek sejak 1987. Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Mbak, saya mau pesan ayam lodonya 1 porsi. Minumnya es jeruk 1. Dah. Silakan dikumpulin ya. Terima kasih. Lihat nih, ayam lodo Pak Yusuf sudah ada di depan saya. Bikin ngiler ya. Langsung aja, mari kita coba. Wow, pas banget. Pas pedesnya, bumbunya juga pas. Enak pokoknya. Teman-teman, aku udah kenyang banget nih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf emang top markotop. Yuk kepoin yuk. Permisi Mbak, mau bayar. Totalnya semua berapa ya? 36. Makannya sini ya. Makasih. Rumah makan ayam lodo Pak Yusuf sangat recommended banget loh buat kamu semuanya. Kuliner warisan budaya keluarga Indonesia.
rasa sayang-sayangin. Halo sahabat Kemendikbud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sehingga memiliki ragam ras, suku, agama, dan adat istiadat. Sehubungan dengan hal di atas, muncullah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka yang berarti beragam, tunggal berarti satu, dan ika adalah itu. Nah, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya adalah meskipun beragam tetapi tetap satu jua. Ada makna yang kan terungkap
hari ini kalian selalu sehat ya. Di sini saya akan membahas tentang khasiat madu dan manfaatnya. Siapa sih yang gak kenal madu? Selain rasanya yang manis dan enak, madu juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita meniru kebiasaan Rasulullah, yaitu menjadikan madu sebagai obat untuk segala penyakit. Di dalam madu juga terdapat beberapa senyawa seperti fruktosa dengan kadar 38,5% dan glukosa dengan kadar 31%. Ada pula kandungan karbohidrat pada madu seperti maltosa, sukrosa, dan karbohidrat kompleks lainnya. Di dalam madu juga terdapat senyawa antioksidan meskipun hanya sedikit seperti sklisin dan vitamin C. Keistimewaan madu juga dibahas dalam Al-Quran pada surat An-Nahl. An-Nahl artinya lebah. Surat An-Nahl adalah surat yang ke-16 pada Al-Quran, terdiri dari 128 ayat dan diturunkan di Mekah. Maka dari itu, surat An-Nahl adalah surat golongan Makkiyah. Dalam surat An-Nahl ayat 69 dijelaskan manfaat madu dalam pandangan Islam. Surat tersebut berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kulli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna fi dhalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkannya. Madu memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan manusia. Di antaranya, 1. Meredakan batuk dan mengurangi iritasi pada tenggorokan. Madu bermanfaat sebagai obat alami untuk batuk karena memiliki sifat antivirus dan antibakteri. 2. Menjaga dan mengatasi gangguan pencernaan. Madu memiliki sifat prebiotik yang membantu fermentasi bakteri baik dalam usus, termasuk Bifidobacteria dan Lactobacilli yang mendukung kekebalan tubuh jadi lebih kuat. Selain itu, madu dapat mengatasi gangguan seperti bisul dan bakteri gastroenteritis yang menyebabkan infeksi pada usus. 3. Membantu penyembuhan luka. Madu berguna dalam penyembuhan luka karena sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa madu memiliki sifat antivirus dan anti jamur. 4. Meningkatkan stamina. Madu mengandung beberapa zat penting untuk meningkatkan stamina tubuh. 5. Mengontrol kadar gula dalam darah. Kandungan gula pada madu tidaklah sama dengan gula putih atau pemanis buatan. Kombinasi pasti fruktosa dan glukosa benar-benar membantu tubuh mengatur kadar gula. 6. Membantu menangkal penyakit. Fitonutrin yang ditemukan dalam madu berkontribusi pada kandungan antioksidan dan antibakteri sehingga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyangkal penyakit. Nah, itu tadi keistimewaan dan khasiat dari madu yang dapat saya sampaikan. Buat semuanya, jangan lupa tiru kebiasaan Rasulullah untuk mengonsumsi madu setiap hari untuk menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Dan bukalah mata
bermutu